Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Udin Pujiantoro. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai modul 7 mengenai pengendalian stepper dengan microcontroller melalui keypad. Di sini dasar teori akan dijelaskan oleh Tita, lalu akan ada flowchart yang dijelaskan oleh Mutia, lalu akan ada coding Arduino oleh Fadli, lalu ada komponen yang diperlukan oleh Rifki, lalu akan merangkai komponen oleh Samuel Putra, lalu akan ada aktivasi komponen elektronika, dan akan ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri nanti di akhir. Silakan disimak videonya. Semoga bermanfaat. Check this out. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Dasar teorinya, motor stepper merupakan salah satu jenis motor elektrik yang dapat dikendalikan posisi sudutnya secara diskret. Sepeda motor stepper mirip dengan motor DC, yaitu sama-sama dicatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Perbedaan antara motor stepper dengan motor DC yaitu motor DC mempunyai magnet tetap pada stator, sedangkan motor stepper mempunyai magnet tetap pada rotor. Motor stepper tidak dapat bergerak sendirinya. Motor stepper bergerak secara step by step sesuai dengan spesifikasinya dan bergerak dari satu step ke step berikutnya, memerlukan waktu. Motor stepper pada kecepatan yang rendah akan menghasilkan torsi yang besar. Arus keluaran microcontroller tidak dapat menggunakan motor stepper, maka diperlukan driver untuk mencatu arus motor stepper. Di sini digunakan chip IC ULN2003 sebagai stepper motor driver. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan flowchart praktikum modul 7 yang kita lakukan pada kali ini. Pertama-tama kita akan memulai praktikum, lalu kita akan menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Setelah rangkaian selesai dirangkai, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Setelah itu, kita akan memulai simulasinya. Apabila simulasi gagal, maka kita harus kembali ke tahap yang sebelumnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Dan jika berhasil, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai dua opsi inputan, yaitu angka 0 dan angka 1. Apabila kita menekan angka 1, maka motor stepper akan berjalan satu step searah jarum jam atau clockwise, dan apabila kita menekan angka 0, maka motor stepper akan kembali ke posisi semula. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu adalah bagian pengodingan Arduino ya. Di sini untuk pengodingannya sudah saya tuliskan ya. Untuk yang pertama sini pertama kita memasukkan library untuk stepper. Lalu ini ada rotasi untuk stepper seberapa banyak setiap step. Ini saya tuliskan 512. Lalu selanjutnya sini ada stepper.myStepper. Ini untuk menginisiasikan pinnya ya. 8, 10, 9, 11 untuk input 1, input 3, input 2, dan input 4. Lalu selanjutnya masukkan library keypad, dan ini adalah ada byte untuk barisnya dan kolomnya sebanyak 4 dan 3. Lalu ada matrix untuk keypad. Lalu ada inisiasi pin keypad pada Arduino juga ada 13, 12, 7 dan 6 untuk baris dan 5, 4, 3 untuk kolom. Lalu kita membuat objek keypadnya. Lalu pada void setup tidak usah dituliskan apa-apa karena telah disetting oleh library stepper. Langsung saja pada void loop. Pertama kita tuliskan char key sama dengan keypad.getKey untuk memanggil keypadnya. Lalu kita tuliskan if keypad menekan angka 1 dan angka 0. Pada angka 1 kita ingin keypad bergerak sebanyak satu step. Maka kita tuliskan my stepper.step. Steps per revolution, yaitu sebanyak satu step. Lalu kita berikan speednya sebanyak 30 agar bisa bergerak lumayan cepat. Lalu ketika angka 0 itu kembali ke posisi semula, itu tinggal kita negatifkan saja. Jadi ketika bergerak satu, maka jika negatifkan akan kembali ke posisi semula. Lalu kita berikan delay 500 agar tidak terlalu error pada codingannya. Jadi ketika angka 1 dipencet, maka untuk menggunakan angka 0 itu ada jeda sebanyak 500 detik. 500 milisecond. Jika sudah, maka bisa kita upload, lalu kita lanjutkan ke rekan saya. Di praktikum kali ini kita butuh Arduino,
USB, ini keypad sebagai inputannya, lalu baterai, dan ini jack DC adapter, lalu ini ada driver, dan ini stepper, dan laptop sebagai codingan Arduino-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan merangkai si rangkaian tersebut. Bisa dilihat teman-teman di sini. Sebelumnya kita perhatiin dulu ini si kabelnya yang negatif dan positifnya. Kabel hijau sebagai inputan negatif dan yang kuning sebagai positif kita masukkan ke sini. Jangan lupa dikencangkan oleh obeng. Sudah terpasang, lalu kita masukkan inputan ini berurutan dari pin 8 hingga 11. Nah, jika sudah begini, kita lanjutkan dengan memasukkan inputan keypad ini dimulai dari pin 13 hingga menurun ke bawahnya. Ini kita masukkan ke bagian nomor 7, lalu ke nomor 6, lalu selanjutnya ke nomor 5, dan terakhir ke nomor 3. Nah, apabila ini semua sudah terpasang, lalu kita akan memasukkan si inputan Arduino ini. Nah, lalu diinputkan ke laptop dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita akan masukkan adapter USB-nya ke dalam laptop. Oke, sudah nyala. Kemudian langsung kita upload saja ya. Nah, setelah itu kita akan melihat di sini. Ketika ditekan 1 akan memutar. Ketika tekan 0 akan balik lagi ke semula. Oke, baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan dengan baik pada modul 7 ini. Kesimpulannya, pada praktikum ini kami berhasil menggerakkan motor stepper melalui keypad dengan bantuan driver ULN 2003. Lalu motor stepper dapat bergerak sebanyak 1 step setiap saat angka 1 di keypad itu ditekan. Dan kembali ke posisi semula ketika angka 0 itu ditekan. Sama seperti pada driver kemarin yang yaitu ada L298N. Driver ULN 2000 ini digunakan untuk mengendalikan arus listrik yang masuk ke motor stepper melalui baterai driver sehingga stepper bisa dikontrol dengan inputan yang berasal dari Arduino ke driver. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.